Shalom, bersama saya Cynthia Diranta dengan NIM 2012500738. 10 Oktober kemarin, kita sudah memperingati Hari Kesehatan Mental. Kesehatan mental adalah suatu kondisi individu yang memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal dalam berbagai situasi. Terkadang kita masih suka menyepelekan dan menyembunyikan perasaan sedih yang sedang kita rasakan. Bahkan, kita tidak menyadari bahwa di dalam kehidupan kita memiliki ruang untuk mengekspresikan apa yang sedang kita rasakan. Boleh sedih, bahkan kita harus sedih jika memang kita sedang merasa sedih. Jangan ditahan, karena kalau enggak, kita akan selalu merasa terjebak di dalam denial tersebut. Seperti kita selalu menganggap bahwa perasaan sedih tersebut hanyalah hal biasa. Justru, hal tersebut yang lebih berbahaya. Jadi, kalau memang itu sesuatu yang menyakitkan dan membuat kita bersedih, it's okay. Terima. Karena kunci kesehatan mental adalah menerima. Menerima berbeda dengan pasrah ya. Menerima itu adalah ketika saya menyadari bahwa itu hanyalah perasaan. Itu berbeda dengan diri saya. Perasaan itu bisa berubah. Saat ini saya merasakan sedih. It's okay. Namun nanti saya akan kembali bahagia. Jadi bukan sayanya. Karena kalau itu saya sedih. Saya gagal. Itu seakan-akan seperti permanen di dalam kehidupan saya. Seperti contoh kereta yang memiliki banyak gerbong. Gerbong tersebut adalah gambaran emosi kita. Ada gerbong kesedihan, ada gerbong kegembiraan, dan ada juga gerbong sukacita. Nah, saat kereta tersebut berhenti dan saya merasakan kesedihan, mungkin saat itu saya sedang berada di dalam gerbong kesedihan. Tapi kereta itu akan bergerak, nanti akan pindah. Berikutnya, baik saya di dalam gerbong kegembiraan ataupun di dalam gerbong sukacita, perasaan itu tidak akan abadi. Kecuali satu kesalahan terbesar orang adalah ketika dia masuk ke dalam gerbong kesedihan dan keretanya jalan, pada akhirnya selamanya dia akan selalu merasa sedih karena dia selalu di dalam gerbong tersebut. Jadi tidak apa-apa untuk kita merasakan sedih, namun kita harus mengingat bahwa perasaan tersebut hanya sementara. Perasaan itu bisa berubah dan perasaan itu dapat kita kendalikan. Sebuah pemikiran yang harus kita tanamkan untuk menjaga kesehatan mental kita adalah saat ini saya merasa sedih. Tapi saya yang menentukan kapan berakhirnya perasaan tersebut. Besok saya harus kembali gembira untuk menyambut hari baru penuh kesempatan baru. Sama halnya seperti komputer, laptop, dan juga handphone yang kita miliki, pasti pernah mengalami hack. Begitupun dengan perasaan dan kehidupan kita. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk membangkitkan kembali kesehatan mental kita ketika kita terjatuh. Yang pertama, ada kontrol. Mengontrol diri untuk mengetahui apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Seperti halnya, yang dapat kita kendalikan adalah
bagaimana perkataan dan perbuatan kita kepada orang lain. Begitupun, apa yang tidak kita dapat kendalikan adalah perkataan dan perbuatan orang lain kepada kita. Kedua, alt, yang dapat kita artikan sebagai alternatif. Ketika kita tidak puas akan nilai yang kita dapatkan di suatu mata kuliah, maka yang harus kita ubah adalah strategi belajar kita. Ataupun kita juga bisa mengkoreksi ulang tugas yang sudah kita kerjakan. Ketiga, ada delay, di mana kita bisa menghapus hal-hal negatif yang ada di diri kita maupun di pemikiran kita. Ketiga cara tersebut dapat kita lakukan untuk merestart ulang kembali kehidupan dan perasaan kita. Intinya, kita harus mengetahui apa yang dapat kita kendalikan dan tidak dapat kita kendalikan. Juga kita mencari cara alternatif untuk menuju tujuan kita yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, kita dapat membuang jauh-jauh apa yang negatif di dalam diri kita. Jaga kesehatanmu baik-baik ya. Kalau bukan kamu, siapa lagi?